Karena sebenarnya jujur aja ini, mohon maaf sebelumnya ya, memang Mahkamah Agung kurang paham. Selamat sore. Ketemu kembali dengan Profesor Dr. Faisal Santiago, Ketua Program Doktor Hukum Universitas Borobudur. Sore ini kita akan bincang sore dengan tamu yang istimewa. Beliau adalah advokat senior, ya, dan beliau juga adalah alumni dari program Doktor Hukum Universitas Borobudur. Selamat sore, Pak Dr. Suhardi Sumomulyono. Selamat sore Prof, sehat selalu, salam sehat ya. Oke, sehat Prof ya? Sehat, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Amin, amin. Oke, sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada Mas Suhardi yang pada minggu ini dinobatkan menjadi 100 lawyer terbaik di Asia ya. Sekali lagi atas nama Universitas Borobudur saya ucapkan selamat kepada pencapaian Mas Suhardi menjadi 100 terbaik lawyer di Asia. Terima kasih Prof atas ucapannya. Itu memang kerjasama tim kita di kantor hukum kita yang solid dan memang lelah. Tapi alhamdulillah lah ada hasilnya gitu ya. Bagaimana kok bisa magazin di Asia itu memilih Mas Suhardi itu menjadi bagian dari 100 terbaik lawyer di Asia? Yaitu sebenarnya mekanisme prosedur yang ada di dunia internasional memang seperti itu. Jadi yang proaktif itu memang komunitas internasional yang berusaha mencari, mengejar siapa klien-klien dari kantor advokat itu. Setelah ketemu kliennya siapa begitu, satu persatu itu ditanyain. Kira-kira bagaimana kinerjanya advokat itu gitu ya. Salah satu misalnya kita sebut aja BUMN yang kita tangani. Pada saat kantor saya menangani legal due diligence atau akuisisi atau merger dan lain sebagainya begitu ditanya. Ini kerjanya gimana gitu. Tapi bukan sekedar hanya bekerja, tetapi kan ada result atau finally-nya bagaimana menangani perkara itu kan sebenarnya. Iya pasti. Karena pertama yang ditanyakan institusi kantor advokat itu. Pertama ada berapa associate begitu ya. Kita harus jujur apa adanya. Kemudian yang luar biasa juga ditanyakan apakah alat-alat kantor itu asli enggak misalnya. Komputer, internet itu kalau palsu juga nggak bisa begitu ya. Jadi seperti kayak di visitasi gitu Mas. Betul. Visitasi. Kemudian ada juga yang random sampling ya. Misalnya ditanya ada berapa associate? Ada 12 misalnya ya. 12 itu keahliannya apa aja? Kita sebut. Ada yang ahli mining, ada hukum pidana, ada yang hukum keluarga, macam-macam. Itu dites satu persatu. Memang luar biasa asing itu. Oke. Memang ada Mas kantor advokat itu yang ece-ece atau palsu itu? Ya saya tidak tahu ya, tapi yang jelas internasional kan memiliki suatu metode SOP, metode tersendiri yang memang kita tidak punya itu. Ada juga salah satu yang di UK itu yang namanya Legal 500 ya, itu juga begitu. Lembaga pemeringkat di seluruh UK itu memang ya seperti itu. Jadi kita itu saya pikir ya karena ini sudah globalisasi, kenapa tidak kita ikutin aja begitu ya. Apalagi di negeri kita sendiri masih seperti ini begitu. Ya artinya sebelum menjadikan seperti ini, Mas Suhardi ini kan tergolong sebagai advokat senior gitu ya. Pasti sudah merasakan asam garam keadvokatan ya. Bisa menceritakan Mas dulu dari secara singkat lah ya. Sampai seperti saat ini. Ya secara singkat aja memang dahulu kan yang namanya advokat itu sistem, cara, metode untuk menjadi advokat pun sudah berbeda. Kalau zaman saya dulu waktu di Jogja, saya 5 tahun praktek di Jogja ya. Untuk menjadi advokat syaratnya harus menjadi pengacara tingkat provinsi dulu. Harus menangani 10 pidana, 10 perdata. Dahulu ya, memang luar biasa, berat juga zaman dahulu itu. Nah setelah ada undang-undang advokat itu persyaratan lebih longgar lagi. Kemudian tentu saja kalau saya sebagai advokat zaman dahulu itu berbeda nuansanya dengan sekarang. Kalau dahulu itu ya memang kita itu seperti mengabdi betul sama senior itu gitu ya. Sekarang saya lihat anak-anak yang baru lulus sudah jadi bos kebanyakan. Itu bedanya saya lihat gitu ya. Berarti anak-anak sekarang itu bisa jadi bos itu berarti dia
pergaulannya mungkin, atau mendapatkan kepercayaan dari kliennya juga mungkin, sehingga dia bisa menjadikan bos ya. Tentu kalau menjadi bos itu kan definisinya artinya sudah berada lah, ya kan. Tapi nggak gitu, Prof. Dulu begitu saya kan dulu pernah jadi asistennya Mr. Sumarno, kemudian Pak Jami juga ya. Begitu lulus pengacara praktek, mau praktek sendiri itu masih malu-malu kucing gitu. Nanti itu maksudnya ya. Rasanya kok belum pede gitu ya, belum pede ya. Belum betul-betul firm begitu ya. Tapi kalau sekarang saya lihat kok agak lain, tapi ya perlu diteliti lagi kira-kira. Ya, jadi Mas Suhardi ya, jadi teman-teman semua, Mas Suhardi ini adalah bagian dari advokat senior dan pernah menjadi ketua organisasi advokat namanya HAPI gitu ya. Beberapa tahun yang lalu ya, sebelum ramainya berbicara single bar dan multi bar gitu ya. Ya, jadi memang di awalnya sebenarnya organisasi advokat di Indonesia itu ya sudah multi bar gitu ya. Artinya sudah banyak organisasi advokat yang ada. Nah, bagaimana Mas Suhardi melihat kondisi organisasi advokat pada waktu itu? Lalu pada waktu adanya undang-undang advokat itu lahir, dan bagaimana kondisi organisasi advokat saat ini? Jadi ada 3 term nih Mas. Dan saya lihat Mas Suhardi ada di ketiga wilayah itu. Monggo Mas Suhardi. Pertanyaan Prof ini luar biasa, jadi saya harus menjawab 3 perspektif ya. Perspektif historika, sosiologis, kemudian yuridis kekinian gitu ya. Oke, jadi begini. Sebenarnya ketika saya menjadi ketua umum Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia, itu kan organisasi advokat yang lahirnya nomor 4 ya. Nomor 1 Wikadin, 2 AAI, 3 IPHI, yang nomor 4 itu HAPI. Kira-kira kalau partai nomor 4 kayak PAN gitu ya. Kemudian kita karena jumlahnya ada 8 waktu itu. Waktu itu setiap mau menghadap Mahkamah Agung itu kan sendiri-sendiri gitu ya. Rasanya kok nggak efektif. Kemudian hebatnya Prof Bagirmanan ini sebagai ketua MA, kemudian Budirjen Bulis Gondo juga saat itu ya, itu mendorong kita. Nggak bisa kalian itu, harus ada satu organisasi begitu loh. Akhirnya singkat cerita lah. Berdelapan itu kemudian berkumpul di kantornya Bang Buyung, Katan Buyung Nasution. Bang Buyung bilang begini, oke lah kalian bikin Komite Kerja Advokat Indonesia aja, KKI. Gitu. Akhirnya yang karena Bang Buyung itu kan guru kita. Berdelapan ketua umum sama sekjen itu sepakat membuat KKAI, Komite Kerja Advokat Indonesia. Tahun 2000 itu ya. Kemudian kita lapor ke Prof Bagirmanan. Prof, kami sudah tunggal, Prof punya 1. Oh bagus, kata Prof. Ini hebat itu Prof itu. Kalau gitu sekarang produkmu harus 1 juga kode etiknya. Bayangkan berdelapan ketum ini sama timnya menyatukan kode etik sehingga kita memiliki kodifikasi kode etik advokat Indonesia. Luar biasa itu. Pada tahun itu ya? Tahun itu. Akhirnya kita lapor Prof lagi, ketua MA. Prof, kami udah kodifikasi, udah punya 1. Oh bagus. Kalau gitu kalian saya akui. Itu hebatnya. Kemudian muncul apa yang disebut legal policy dari pemerintah melalui Prof Bagirmanan itu, kemudian dikeluarkan surat edaran oleh Mahkamah Agung, kerjasama antara KKI dan Mahkamah Agung menghasilkan pengacara praktek. Kita luluskan 1.000 pengacara. Itu luar biasa. Jadi dahulu ketua KKI dan timnya itu kalau rapat dan ketua MA itu sudah sama-sama kedudukannya gitu ya. Akhirnya setelah menghasilkan 1.000 advokat, kita tertantang. Prof, bagaimana ini? Ya sudah, supaya punya kedudukan sekarang didorong supaya ada undang-undang. Jadi undang-undang advokat itu memang pendorongnya, 8 organisasi advokat itu. Maka lahirlah undang-undang advokat tahun 2003. Setelah lahir undang-undang advokat nomor 2003, ketua KKI meninggal dunia, Pak Jono. Udah. Akhirnya diganti penggantinya, tahu-tahu hilang begitu aja KKI. Jadi kesimpulan saya sebenarnya undang-undang kekuasaan kehakiman kan menentukan institusi penegak hukum atau criminal justice system adalah 1, lembaga kejaksaan, lembaga Mahkamah Agung, lembaga pemasyarakatan, kemudian lembaga kepolisian, dan yang keempat adalah advokat, kan gitu ya. Masuk dalam rangka penegak
hukum. Advokat itu di situ masuk ranah penegak hukum. Ya. Lembaganya maksudnya ya KKI itu. Jadi sebenarnya itu markas besar Advokat Republik Indonesia. Itu yang dilupakan oleh anak-anak milenial sekarang. Jadi teman-teman semua itu sejarah lah ya, bahwa dari dulu yang sudah ada berbagai macam organisasi advokat lalu berkumpul menjadi satu. Nah, sekarang akhirnya dari yang satu itu berkembang lagi nih Mas. Kembali lagi ke masa yang kayak tadi yang di awal, jadi banyak lagi organisasi advokat. Bahkan menurut catatan saya per hari ini ada sekitar 60-an organisasi advokat baru yang lahir. Nah, bagaimana Mas Suhardi melihat fenomena seperti itu? Sebenarnya itu perdebatan apakah Indonesia itu menganut sistem single bar atau multibar itu tidak tepat. Persoalannya undang-undang advokat ini yang sudah dirancang itu gabungan antara multibar dan single bar. Bayangkan betapa hebatnya itu pembentuk undang-undang itu. Kenapa 8 itu dikumpulkan menjadi bernaung di KKI? Itu maksudnya sama dengan PBB begitu loh. PBB itu anggotanya negara, bukan orang. Jadi kalau toh pun misalnya sekarang KKI itu dihidupkan kembali, markas besar Advokat Republik Indonesia itu anggotanya bukan orang tetapi negara, tapi organisasi advokat. Selain yang 8 itu tadi, kalau 60 itu memang memiliki legal standing, ya nggak apa-apa disuruh masuk aja sebagai anggota. Anggap aja Timur Timur negara baru masuk gitu. Jadi anggota PBB. Sebenarnya nggak ada masalah. Yang menjadi persoalan pemerintah sendiri itu seperti bingung. Ya seharusnya nggak usah bingung. Bagaimana sudah memberi contoh, sudah memberikan legal standing, sudah mengangkat KKI sebagai institusi kan itu, sudah sama dengan badan negara sebenarnya. Itu. Ya masalahnya begini Mas gitu ya. Dengan timbulnya banyak organisasi advokat dan juga itu mereka mempunyai legitimasi. Ya, bagaimana bentuk legitimasi? Karena disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM. Lalu mereka organisasi advokatnya melakukan penyumpahan di pengadilan tinggi, itu juga dilakukan. Artinya secara hukum mereka menjadi adalah bagian dari para penegak hukum ya yang ada di sekarang. Cuman yang apa yang disampaikan oleh Mas Suhardi, alangkah baiknya kalau memang ada satu kesatuan yang akan menjaga marwah dari para organisasi advokat itu. Bukan bicara person to person ya, tapi marwah organisasi advokat itu silakan you multibar, tapi harus ada satu visi dan misi yang sama. Kalau saya bisa melihat itu ada rumah besarnya lah ya. Siapa yang mengkomando dan lain sebagainya itu ya itu tentu teman-teman advokat lah yang akan memikirkan gitu ya. Itu sebenarnya kan sudah ada. Jadi sebenarnya institusi KKI itu sebenarnya fungsinya regulator. Sekarang tidak ada regulator, semua ngaku sebagai operator. Mana mungkin? Kalau Indonesia aja mau nambang emas harus ada Antam kan? Baru perusahaan-perusahaan boleh. Antam itu sebagai regulator sama. Ketika advokat tidak memiliki regulator sangat berbahaya sekali. Dan akan mengancam juga penegakan hukum di Indonesia ini. Karena kenapa? Coba sekarang saya tanya. Tidak ada satupun sekarang advokat yang bisa dipecat. Siapa yang bisa memecat? Tidak memiliki kekuatan hukum, kepastian hukum. Ya katakanlah contohnya ya. Contohnya saudara kita misalnya. T. Mulya Lubis. Ya itu kan senior kita. Bahkan guru kita itu. Dipecat di organisasi advokat. Apakah tutup kantornya? Enggak, tambah berkembang. Almarhum Asegaf. Diputus juga oleh kode etik. Diskor 2 tahun tidak boleh praktek. Asegaf tetap aja praktek. Jadi tidak ada satupun advokat yang dipecat itu bisa dipecat betul. Kenapa? Karena kita tidak memiliki institusi. Bahkan berbahaya sekali mecat-mecat advokat. Karena kalau dipecat di organisasi A, pindah ke B, C, D, apalagi nanti Prof bilang memang betul itu kurang lebih 60 sekarang ya. Ini kan berbahaya sekali. Kalau kita tidak memiliki institusi gitu. Pemerintah harus konsisten dong. Harus dibangun itu. Jadi jangan keliru. Kenapa Menteri Kehakiman kemudian berbuat seperti itu? Karena Mahkamah Agung melepas kebijakan Ketua MA yang lama. Padahal ini surat edaran itu masih aktif. Jadi sebenarnya itu tidak perlu.
pertanyaan saya, apakah undang-undang advokat bermasalah? Tidak bermasalah. Undang-undang advokat itu lahir bukan top down. Ingatlah, undang-undang advokat lahir 2003. Itu umurnya hampir sama dengan undang-undang KPK yang pertama 2002 ya. Kita lahir itu betul-betul memang bottom up, bukan top down. Betul-betul tuh penjelmaan dari setelah Indonesia merdeka sampai 2003 itu yaitu undang-undang advokat. Dan itu memang model hukum Pancasila luar biasa. Jadi di situ teori mengenai single bar dan teori multi bar itu sudah digabung menjadi satu. Jadi tidak, negara akan dirugikan. Akan sangat dirugikan. Kasihan hakim, kasihan jaksa, kasihan polisi juga. Karena praktek-praktek di pengadilan itu kadang-kadang kan, ya banyak hakim disamplui sama lawyer kan. Pakai gesper macam-macam. Banyak lawyer yang ditangkap, ditahan, dihukum. Kenapa? Karena kode etik tidak bisa kita jalankan. Itu. Jadi memang setiap profesi apapun kode etik itu sangat penting. Ya. Karena dengan menjalankan kode etik yang baik itu adalah mencerminkan orang atau advokat yang ada di dalamnya. Gitu ya. Baik, Mas Suhardi. Beberapa belakangan ini barak lah ya dari beberapa teman-teman organisasi advokat menyuarakan untuk merevisi, mengamandemen Undang-Undang Advokat tahun 2003 gitu ya. Karena pada prakteknya berbicara di undang-undang adalah single bar, tetapi pada prakteknya adalah multi bar gitu ya. Dan ini tentu kalau bicara secara hukum adalah adanya suatu pelanggaran. Kenapa? Karena undang-undang itu kan harus dipatuhi, tetapi banyak organisasi advokat yang tidak mematuhinya. Di sana dikatakannya adalah single, tapi ternyata multi bar, dan itu sebenarnya tidak ada masalah. Nah, apakah melakukan revisi atau mengamandemen undang-undang advokat itu adalah pilihan terbaik? Saya kira belum tentu terbaik ya, karena persoalannya kajian akademis kelemahan undang-undang itu di mana kan belum ada. Di mana lemahnya undang-undang advokat itu belum ada kajiannya. Tidak boleh serta-merta karena ada salah tafsir dari stakeholder ya, kemudian akan direview begitu ya. Saya kasih contoh satu aja misalnya. Misalnya kode etik advokat Indonesia itu di pasal 33 kan diakui. Jadi undang-undang mengatakan kode etik advokat Indonesia secara mutatis mutandis berlaku. Artinya seluruh pasal 1 sampai kurang lebih 60 pasal itu semua laku. Berlaku, sah gitu loh. Sementara kode etik yang diakui oleh Undang-Undang Advokat itu pasal 22 mengatakan advokat Indonesia dalam kaitannya dengan kepentingan bangsa, negara, institusi, kemudian juga lembaga negara, lembaga tinggi negara wajib diwakili oleh KKAI sebagai rumah advokat begitu loh. Ini sudah ada dan sudah diakui oleh undang-undang. Lalu masalahnya di mana kan begitu ya? Tidak ada masalah. Kalau direview, saya ingin tanya, apa kajian akademisnya? Saya nggak melihat itu gitu. Karena semua udah jelas sekali. Ini memang produk hukum Pancasila begitu ya. Iya, memang karena orang yang berada di dalam organisasi advokat itu adalah manusia, Mas. Manusia itu pasti mempunyai sudut pandang yang berbeda. Apalagi dia sudah berkumpul, berkelompok, pasti akan menyuarakan kelompok-kelompoknya gitu kan. Tapi yang menarik begini, Mas. Dengan adanya beberapa organisasi advokat yang timbul sekarang ini kan berdasarkan surat edaran dari Mahkamah Agung. Iya, betul. Yang membolehkan berdirinya organisasi advokat itu dan seterusnya. Bahkan melakukan pelantikannya atau penyumpahannya itu di pengadilan tinggi yang dalam tanda kutip adalah di bawah Mahkamah Agung. Pertanyaannya kan begini, Mas. Satu bicaranya undang-undang, satu berbicaranya surat edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Bagaimana Mas Suhardi melihat dari sudut pandang Mas Suhardi? Ya sebenarnya Mahkamah Agung itu karena kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dalam surat edaran itu sebenarnya sifatnya kan memang semacam legal policy, kebijakan gitu ya. Kebijakan-kebijakan ini kadang-kadang dibikin sedemikian rupa karena sebenarnya jujur aja ini. Mohon maaf sebelumnya ya. Memang Mahkamah Agung
kurang paham begitu ya. Kurang paham. Kurang diberi informasi. Mungkin kalau saya katakan secara keras, ya mungkin ya kayak diberi info yang tidak benar gitulah kira-kira ya. Padahal sebenarnya nggak seperti itu. Kembali aja ke Mahkamah Agungnya Prof. Bagirmanan. Jelas sekali di situ. Jelas sekali. Bahkan ketika institusi advokat itu lahir, senangnya bukan main yang namanya Federasi Advokat Jepang datang. Kemudian Organisasi Advokat Tunggal Amerika datang. Semua datang. Mengucapkan selamat gitu. Bahagia dulu kita itu dulu. Karena kita ada yang melindungi gitu. Nah sekarang siapa yang melindungi advokat saya tanya. Sekarang ijazahnya banyak yang palsu ditangkap polisi. Masang posting aja ditangkap polisi. Membicarakan kliennya pencemaran nama baik. Lantas kalian advokat mau bernaung di mana kalau ada masalah? Padahal kalian semua ini kan harus menenteramkan keluargamu, istrimu, anakmu, saudaramu. Kalau ancaman begitu besar seperti ini, kalau tidak punya rumah bersama, terus siapa yang melindungi kita? Hati-hati. Apalagi advokat itu penegak hukum. What is the meaning is penegak hukum? Bayangkan penegak hukum loh. Penegak hukum itu kewajiban. Kewajiban membela. Misalnya dalam pidana orang ancaman hukum 5 tahun wajib dibela. Wajib kehadiran kita itu. Maka criminal justice system itu tidak mungkin kalau gotang ya. Artinya apa? Criminal justice system itu ada polisi punya mabes, jaksa punya mabes, Mahkamah Agung punya mabes. Nah mabes kita itu di mana? Jadi tidak ada yang ngontrol kita. Jadi perlulah disiapkan rumah gadang, ya, rumah gadang berkumpulnya ya, organisasi advokat ya yang ada di Indonesia ya supaya mereka mempunyai satu kesamaan mungkin kode etiknya kalau yang penting ya. Kalau organisasinya saya pikir dari dulu memang sudah ada yang organisasi advokat yang timbul. Tadi Mas Suhardi aja mengatakan HAPI adalah anak keempat gitu ya. Ada 4 anak lagi kan pada waktu itu yang 8 organisasi advokat berkumpul. Begini Mas, sekarang pada akhirnya dengan memasuki zaman yang sudah teknologi informasi dan globalisasi, peran advokat itu sangat penting Mas. Peran advokat itu sangat penting untuk melakukan penegakan hukum di Indonesia. Ya. Bedanya penegakan hukum advokat itu adalah penegakan hukum yang tidak dibayar oleh APBN. Nah, kalau polisi, kejaksaan, kehakiman itu dibayar oleh negara, oleh APBN. Tetapi ada suatu moralitas yang benar-benar masuk ke marwahnya advokat bahwa Anda sebagai penegak hukum tetapi harus menjalankan profesi secara profesional. Nah, bagaimana Mas Suhardi melihat seperti itu? Ya advokat harus profesional maksudnya ya, tapi profesional kan mengenal standarisasi. Nah tetapi kalau kita sendiri misalnya, tidak ada mekanisme prosedur yang baku, ya ditentukan oleh institusi regulator, itu yang terjadi kan akrobatik. Sangat sulit diteliti. Misalnya kalau kita tes saja ya, misalnya, ayo kita bikin misalnya legal due diligence, LDD aja. Yang paling mudah ya. Itu kan betul-betul memang harus ditentukan oleh institusinya. Katakanlah misalnya undang-undang advokat. Itu kan memberikan kebebasan berkontrak. Tunduk pada 338 BW, 1320 BW. Sehingga kalau tidak ada yang ngontrol bisa menjadi alat pemerasan itu. Karena penarik honor pun berapapun boleh asal memang ada kesepakatan. Nah bagaimana kalau masyarakat klien kita itu justiciable itu tidak seimbang kedudukan intelektualnya? Kan sangat berbahaya sekali. Makanya perlulah diatur dengan adanya kode etik yang kuat Mas ya dalam organisasi. Kode etik kuat dan ada yang ngontrol di kode etik itu. Jadi peradilan kode itu harus ditegakkan. Ini belum bisa. Dan belum bisa. Harus independen lah. Karena jangan sampai terjadi kan dipecat satu organisasi pindah ke tempat yang lain gitu ya, sehingga quality controlnya tidak ada. Ya, undang-undang advokat itu mengatakan dengan jelas seorang advokat harus memilih salah satu organisasi advokat. Boleh memang pindah boleh, tapi memilih. Tapi begitu Anda kena masalah di organisasi advokat itu, kan diadili kode etik advokat nasional. Ya di bawah institusi KKI mesti kena, harus dihukum. Itu yang belum terjadi sekarang. Karena belum ada institusinya gitu ya. Baik, terakhir Mas Suhardi, apa harapan Mas Suhardi sebagai seorang advokat senior gitu ya terhadap advokat yang mungkin baru merintis gitu ya, atau teman-teman advokat yang baru mulai
menjalankan profesinya gitu ya. Nah, apa harapan Mas Suhardi terhadap advokat-advokat muda saat ini? Harapan saya kepada advokat-advokat muda pertama, karena kita itu sudah memasuki orde teknologi yang sudah sangat tinggi dengan canggihnya internet dan lain sebagainya. Jangan lupa itu dikuasai dulu. Itu nomor satu. Kemudian nomor dua, juga jangan lupa perkuat riset hukum. Karena konsultasi hukum yang kalian berikan kepada klienmu itu, kalau risetnya tidak bagus, nanti bisa berakibat kepada diri kita. Jadi landasan hukumnya harus kuat sekali, baru memberikan advice gitu ya. Kalau enggak nanti akan terjadi masalah gitu. Dan jangan lupa terus belajar karena hukum ini selalu berkembang. Jangan puas dan jangan kerja harta ya, karena advokat itu bukan pedagang. Kalau pedagang tujuannya mencari keuntungan, tapi kalau advokat kehormatan. Begitu kita mendapatkan officium nobile. Begitu saudara mewakili klienmu, klien puas, kemudian dapat honor, lah itu honor itu officium nobile. Jadi bukan mencari keuntungan, tidak bisa. Kalau ingin jadi pengusaha, pedagang silahkan. Tapi advokat harus mengutamakan itu. Nah, itu suatu petuah yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh advokat senior Dr. Suhardi Sumomulyono. Ya, sekali lagi terima kasih Mas Suhardi atas waktunya dalam bincang sore pada hari ini. Salam sehat dan sukses selalu. Terima kasih Prof. Sukses selalu dan sehat. Mudah-mudahan kita panjang umur dan sehat terus ya. Oke.